Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke, ada yang tahu pertemuan ke? Ada tadi di undangan Zoom. 6. Ya, pertemuan ke 6. Oke. Di pertemuan ke-6 ini kita masih membahas tentang verba dan nomina. Namun kita lebih spesifik yang mana sih yang dimaksud dengan frase verba dan yang manakah yang dimaksud dengan frase nomina. Oke, kita buka buku dulu. Silahkan dibuka bukunya. Bukunya halaman 33. Yang sudah pinjam buku, boleh buka bukunya halaman 33. Yang Oke, yang ini. Nah, sekarang perhatikan. Ya, kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan itu apa itu frase. Frase itu kelompok kata. Jadi minggu lalu saya hanya menjelaskan frase, verba. Verba itu kata kerja. Kemudian nomina. Nomina itu kata benda. Ya betul. Frasa itu kelompok kata, verba itu kata kerja, nomina itu kata benda. Serta yang terakhir itu saya jelaskan morfem. Morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil. Bisa ada artinya, bisa juga tidak. Itulah morfem yang biasa disebut dengan kata. Nah, sekarang Nah, sekarang nomina. Ada yang dimaksud dengan frase benda atau frase nomina. Nah, yang manakah yang dimaksud dengan frase nomina? Ya. Oke. Bisa kita simak dulu video ini. Ada nanti video yang saya kirim ya. Ada video yang saya kirim. Oke, bisa dilihat ini videonya. Halo Bu Iberian. Oke, kelihatan videonya? Kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Ya. Kita akan melanjutkan materi tentang Ada suara tidak? Ada, Pak. Oke, bagus. laporan hasil observasi. Di video kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan. Apa saja sih ciri-ciri kebahasaan? Ada videonya. Saya juga, Pak. Suaranya saja, tidak ada videonya? Oke, saya ulang ya. Iya. Oke, sabar. Kalau begitu terima kasih responnya. Kalau begitu, oke, saya seperti ini, sabar. Halo Bu Iberian. Sudah ada videonya? Iya, Pak. Oke, kasih. Kita akan melanjutkan materi tentang laporan hasil observasi. Ada suaranya tidak? Ada, Pak. Oke. Di video kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan. Apa saja sih ciri-ciri kebahasaan laporan hasil observasi? Nah, yang pertama yaitu keberadaan verba dan nomina. Verba adalah kata kerja. Yang kedua bisa diawali kata. Nah, ini sudah saya jelaskan, bahkan videonya saya sudah kirimkan minggu lalu ya. Nah, ini. Iya. Mungkin sudah dinonton. Tolong video-video yang saya kirimkan, itulah bahan kita nanti untuk ulangan harian. Sedangkan tugas yang di map itu adalah bahan untuk memberikan kalian nilai ujian praktek. Karena di rapor itu ada 3 penilaian, ada nilai praktek, ada nilai teori. Sedang, akan, atau sudah. Lalu, apa suatu objek?
Kemudian yang kedua, lihat nih contohnya, ada contoh verba dan contoh nomina. Nah, ini baru contoh kata kerja dan contoh nomina. Belum dikasih contoh frasa verba, jadi frasa itu kelompok kata. Jadi ada kelompok kata nomina, ada kelompok kata verba. Ya, jadi ada frasa verba, ada frasa nomina. Contoh verba ditemukan, kita bisa ya, tanaman. Menunjukkan masuk dalam contoh verba. Berarti betul, tanaman tertiga tidak dapat diobservasi untuk mengelompokkan verba atau nomina. Nah, frasa itu adalah kelompok kata yang hanya... Oke, laptop saya lobet, bentar dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke frasa verba dan frasa nomina. Ya. Jadi frasa itu kelompok kata. Jadi frasa verba berarti kelompok kata kerja. Frasa nomina berarti kelompok kata benda. Ya. Contoh, kandungannya sangat berkhasiat. Jadi kelompok katanya di sini adalah sangat berkhasiat. Ingat, bukan kandungannya sangat. Ya. Jadi tergantung dari mana sudut kita menempatkan kelompok katanya. Menduduki satu fungsi dalam kalimat. Jadi ada kelompok kata minimal 2 ya, hanya menduduki satu fungsi, baik itu fungsi subjek, baik fungsi predikat, baik fungsi objek, pelengkap maupun keterangan. Nah, kakak di sini punya contoh. Contohnya adalah kandungannya sangat berkhasiat. Kandungannya subjek. Nanti juga akan kita cari di buku, kan kebetulan rata-rata ada bukunya. Kita lihat di wacana yang mana frasa verba dan yang mana frasa nomina. Ini hanya sekedar contoh Subjek dulu. sangat berkhasiat itu predikat. Kandungannya mengisi subjek hanya satu kata. Sangat berkhasiat itu kelompok kata yang menduduki satu fungsi yaitu predikat. Berarti dalam contoh kalimat ini ada satu frasa yaitu sangat berkhasiat. Apa perbedaan frasa verba dan nomina? Perbedaannya, frasa verba itu intinya berupa kata kerja, sedangkan frasa nomina intinya berupa kata benda. Bagaimana cara kita menentukan yang mana intinya? Nah, cirinya dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Contoh, tadi ada kalimat kandungannya sangat berkhasiat. Antara sangat dan berkhasiat, mana yang bisa berdiri sendiri? Kandungannya sangat atau kandungannya berkhasiat? Tentu berkhasiat. Berarti Jadi intinya adalah cari dulu frasa atau kelompok kata yang dapat berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya tadi kandungannya sangat atau sangat berkhasiat, ya kandungannya sangat nggak mungkin. Yang benar adalah sangat berkhasiat. intinya adalah berkhasiat. Sekarang kita lihat contoh frasa verba dan nomina. Banyak digunakan, itu contoh frasa intinya. Nah, ini contoh ya. Banyak digunakan. Digunakan itu kata kerja. Ya. Industri makanan, makanan itu nomina. Dapat merawat, merawat itu kata kerja. Noda hitam, hitam itu kata benda. Digunakan jenis frasanya berarti verba. Kemudian industri makanan, intinya industri, jenisnya nomina. Kemudian ada dapat merawat, intinya merawat, jenisnya verba. Noda hitam, intinya noda, jenis frasanya berarti nomina. Itu ciri yang kedua. Berikutnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke buku. Ya, kita ke buku. Mencoba mencari. Kalau ini bukan mencoba, tapi sudah ditentukan. Misalnya kata benda ini kan kita berbicara nomina ya. Ini wayang. Ini kata bendanya berdiri sendiri wayang. Kemudian kelompok katanya seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini kalimat definisinya, tapi itu bisa menjadi sebuah kelompok kata. Misalnya warisan budaya. Nah, otomatis di sini yang menjadi nomina adalah budaya. Ini lagi, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia.
Yang mana bisa dijadikan kelompok kata? Ya, bayangan boneka. Boneka bendanya. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, yang mana? Warisan mahakarya. Mahakarya itu kata bendanya. Nah, demikian juga ini. Lembaga yang mengurusi kebudayaan. Mengurusi kebudayaan. Kalau kita mengacu ini kata kerja. Mengacu ke kata kerja ini. Para wali songo orang bendanya penyebar agama Islam di Jawa. Penyebar wayang kulit pasti nomina. Ini wayang-wayang itu sudah pasti. Penjenisan ini benda. Kalau kita penjenisan berarti itu kata kerja, penggunaan. Nah, kalau bendanya bahan wayang. Nah, bagaimana dengan verba? Verba, tadi kita berbicara tentang kelompok kata benda atau frase nomina. Sekarang kita berpindah ke frase verba. Ya. Ya. Ini. Jadi ciri-ciri verba itu menggunakan kata kerja. Menetapkan, disesuaikan, dibuat. Berarti, merupakan, mengembangkan. Tinggal dicarikan pasangan frasenya. Ya. Menetapkan misalnya, menetapkan keputusan, disesuaikan kondisi, dibuat bermacam-macam. Ya. Berarti apa? Ada yang bisa? Berarti ya, berarti apa? Berarti tidak ada tahu, Pak. Oke, enggak apa-apa. Berarti ya, berarti maka lihat. Pasti ada ini kata berarti di wacana wayang. Ya, mungkin berarti kesenian, berarti wisata, berarti Warisan budaya. Ya, warisan budaya. Jangan ambil budayanya, berarti warisan. Kalau budaya dia merujuk ke kata benda. Merupakan apa? Ada yang tahu? Mahakarya dunia. Ya, merupakan, kalau mahakarya kita ke benda. Merupakan warisan, merupakan ciptaan. Nah, kalau mengembangkan suatu karya. Ya, mengembangkan sesuatu, mengembangkan cita-cita, mengembangkan apa lagi? Mengembangkan budaya. Nah, berdasarkan analisis kata dan frasa dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama teks di atas banyak digunakan frase nomina. Sementara itu, verba pada paragraf pertama teks di atas hanya ada satu, sedangkan yang lainnya berupa kata. Dengan demikian, nomina yang berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf pertama teks di atas menggunakan frase, sedangkan predikat banyak menggunakan kata. Oke, kita lihat. Nah, ini sebenarnya tugas, tapi tidak usah dikerja. Ya, nanti. Saya cuma nanti tugasnya carilah kata nomina dan frase nomina pada wacana yang kamu buat. Kalau kamu kerja ini banyak sekali. Oke, kita cari dulu sebuah wacana ya. Baru kita cari-cari. Nah, ini. Sampah merupakan, berarti ini adalah frase apa ini? Verba apa nomina? Ada yang tahu? Tadi baru-baru dibahas. Merupakan berarti verba. Ya. Kalau barang sisa? Ya, betul, nomina. Oke. Oke, kita lagi.
sampah dibagi. Kita merujuk kata dibagi. Verba. Betul sekali. Oke. Sampah organik. Jelas. Nomina. Iya betul. Ayo pintar deh. Oke. Sungai merupakan aliran. Verba. Oke. Ayo pintar Mi. Kata-kata pintar Mi deh. Nah sekarang jadi materi kita hari ini hanya menjelaskan kelompok kata nomina dengan kelompok kata verba. Kalau minggu lalu penjelasannya verba, penjelasannya nomina, penjelasannya frase serta morfem. Jadi khusus hari ini tidak banyak, cukup apa itu frase nomina dan apa itu frase verba. Oke. Nah, ternyata kita sudah 19. Sekarang silahkan nyalakan kameranya untuk bukti SC. Oke, nyalakan semua kit dulu nak. Alfia, Rana. Ya. Oke. Oke, Virus tolong dinyalakan dulu kameranya nak. Saya mau screenshot juga buat absen. Oke, saya menghitung ya. Ya, nyalakan sama Ki dulu, saya menghitung. Silahkan tampilkan yang terbaik. Siti Rahma, Nirmalasari tolong kameranya dulu nak. Oke, kamera siap. Action. Oke. Sebentar, saya SC nama lagi. Jadi saya tidak absen biar tidak lama. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, jadi materi kita saya simpulkan hari ini yaitu frase nomina dan frase benda. Apa itu frase nomina? Kelompok kata yang merujuk ke kata benda, sedangkan frase verba adalah kelompok kata yang merujuk ke kata kerja. Oke. Pertemuan